Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Arnandita dengan NPM 21203011107 akan memaparkan video pembelajaran mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya susun untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah pengajaran berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk mengikuti pelajaran kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks editorial. Nah, sebelum kita masuk ke materi teks editorial, saya ingin kalian mengetahui apa saja kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dari materi teks editorial ini. Kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu kita ada beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, indikator pencapaian untuk kompetensi dasar 3.3 yaitu siswa mampu menganalisis dengan teliti struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengetahui struktur teks editorial. Nah, untuk kompetensi dasar 4.3 yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Lalu, indikator pencapaian kompetensinya, yaitu siswa mampu merancang teks editorial secara lisan maupun tertulis dengan tepat. Yang kedua, yaitu siswa mampu menjelaskan, mempresentasikan dengan jelas teks editorial yang telah ia susun. Gitu. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi, yaitu teks editorial. Nah, sebelum itu, teman-teman ada yang udah tahu nggak sih teks editorial itu seperti apa? Boleh jawab lewat kolom komentar ya. Nah, langsung saja pengertian teks editorial. Teks editorial ialah sebuah ulasan pokok dan menyeluruh mengenai suatu isu tertentu yang sedang hangat dibicarakan. Biasanya, teks editorial ini memuat pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu masalah secara aktual. Selain itu, teks editorial biasanya memberikan pengaruh dan sudut pandang tertentu bagi pembaca. Jadi singkatnya, teks editorial itu seperti ulasan pokok atau ringkasan mengenai suatu isu yang sedang ramai dibicarakan di suatu masyarakat. Dan biasanya teks editorial ini bersifat dapat memberikan pengaruh atau sudut pandang yang baru bagi para pembaca gitu. Masuk ke materi yang kedua yaitu tujuan dan ciri teks editorial. Nah,
Tujuan teks editorial itu sendiri yaitu mempersuasi atau mengajak pembaca untuk ikut merenung pada isu aktual yang sedang ramai dibicarakan. Jadi tidak hanya menyajikan teks mengenai suatu isu saja, tapi teks editorial juga mengajak para pembaca untuk berpikir kritis mengenai isu-isu tersebut. Yang kedua yaitu secara tidak langsung redaktur memberikan pandangannya terhadap isu yang telah terjadi kepada pembaca. Nah, biasanya bagi masyarakat atau orang-orang yang tidak berada di sekitar area kejadian atau area isu atau yang berdampak langsung dengan isu, mereka akan diberikan pandangan singkat atau pandangan kecil mengenai isu tersebut dan melalui teks editorial. Nah, yang ketiga yaitu pandangan redaktur itu dapat diharapkan membuat pembaca tergerak, terlibat, atau memahami lebih dekat terhadap isu yang sedang dibicarakan. Yang keempat, penyusunan editorial sebagai upaya memperjuangkan argumen agar isu tersebut dapat mendapat perhatian. Jadi, adanya teks editorial ini juga bertujuan untuk isu-isu tersebut agar menjadi fokus atau perhatian masyarakat dan juga pemerintah untuk dibahas atau dikaji lebih lanjut lagi. Lalu, yang kelima, memberikan gambaran atau pemahaman singkat namun mendalam bagi pembaca. Dan yang terakhir yaitu memberikan pemikiran atau mengajarkan problem solving. Nah, setelah disajikan teks editorial tersebut lalu akan dikaji oleh masyarakat ataupun pemerintah, lalu bersama-sama atau masyarakat atau para pembaca itu mencari jalan keluarnya sendiri. Mereka mengolah lagi opini mereka terhadap suatu isu dan mencari jalan keluar atau penyelesaian dari isu tersebut. Nah, ciri-ciri teks editorial itu apa sih? Yang pertama yaitu tema yang harus aktual dan faktual. Maksudnya, tema tersebut harus mengangkat isu dan informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat dan yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua ada sistematis dan logis. Jadi, suatu teks atau suatu karya tulis pasti memiliki strukturalnya sendiri. Nah, penyusunan teks editorial juga harus sesuai dengan struktur penulisannya, yaitu dengan sistematis atau dengan urut, dan juga logis, yaitu semua isu atau opini atau kritisi yang disajikan di dalam teks editorial itu harus logis dan juga harus berkesinambungan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi oleh masyarakat luas. Yang terakhir ada argumentatif. Jadi, di dalam teks editorial itu kita bebas berargumen yang nantinya istilahnya akan memantik para pembaca untuk ikut memfokuskan pada isu tersebut dan juga mengkritisi isu-isu yang sedang terjadi begitu. Lalu selanjutnya ada struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau misalkan suatu teks editorial itu ciri-cirinya harus sistematis dan juga logis. Nah, sistematis dalam artian struktur teks editorial itu disusun secara urut. Jadi tidak ada pengubahan struktural agar pemahaman masyarakat itu juga benar-benar maksimal gitu dalam pemahaman ataupun dalam membacanya. Nah, struktur teks editorial itu ada 3, yaitu penyataan pendapat atau tesis. Nah, ini memuat sudut pandang terhadap suatu isu dan juga sebagai pengenalan awal dari suatu topik yang akan dibahas nantinya. Yang kedua, ada argumentasi. Nah, penulis atau redaksi menambahkan opini terkait isu. Tapi, opini ini akan semakin kuat apabila diiringi alasan atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti pernyataan umum,
data hasil penelitian, pernyataan ahli, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang, yang dimana memuat penguatan kembali pendapat yang sudah dipaparkan dan kesimpulan dari isu-isu yang sudah dipaparkan tadi. Nah, untuk kaidah kebahasaannya sendiri yaitu ada adverbia atau kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan keterangan 5W1H suatu kejadian atau isu. Nah, biasanya menggunakan adverbial frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadi. Atau seberapa sering sih isu itu terjadi atau dibahas begitu. Yang kedua ada konjungsi atau kata penghubung. Ketiga ada verba material atau kata kerja berimbuhan yang menunjukkan perbuatan atau tindakan fisik. Yang keempat adalah verba relasional atau kata kerja yang mengacu pada hubungan intensitas. Dan yang terakhir yaitu verba mental atau kata kerja yang menerapkan persepsi, yaitu melihat, merasa. Yang kedua afeksi, suka atau khawatir atau perasaan. Dan yang terakhir adalah kognisi, bagaimana cara berpikir atau menyusun. Nah, seperti itu. Dengan pemaparan singkat ini, saya harap teman-teman bisa memahami atau mempunyai gambaran mengenai teks editorial. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh banget langsung saja ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada, akan saya lanjut. Oh iya, ini masih ada satu nih ternyata, yaitu langkah penyusunan teks editorial. Maaf sekali ya, terlewat. Nah, langkah-langkah untuk menyusun teks editorial ini, yang pertama pasti memilih topik yang hangat dan menarik pembaca. Yang mana topik hangat atau isu-isu yang sedang ramai dibicarakan akan lebih mudah menarik perhatian para masyarakat karena apalagi dari segi judul ya. Kalau misalkan judulnya sudah menarik, maka isinya akan dibaca oleh para pembaca. Jadi intinya itu ada di judul. Judulnya itu ataukah menarik atau tidak bagi para pembaca menjadi point of interest bagi pembaca. Seperti itu. Yang kedua yaitu pengumpulan data yang relevan untuk mendukung opini atau argumen. Seperti yang sudah dikatakan tadi, argumentatif, argumen dari penulis atau redaksi akan lebih kuat apabila opini tersebut disertai dengan data-data faktual. Jadi dalam penyusunan teks editorial ini tidak hanya seenaknya saja disusun atau sepengetahuan kita saja mengenai suatu isu tersebut, tapi tetap harus ada data-data yang faktual dan menunjang dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah melakukan penyuntingan pada teks editorial. Setelah menyusun dari tesis, argumentatif, dan juga penegasan ulang, kita tetap harus melakukan peninjauan atau penyuntingan pada teks editorial tersebut. Apakah sudah relevan, urut, dan sistematis dan juga logis agar para pembaca mudah untuk memahaminya. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada, saya akan memberikan penugasan, yaitu kalian saya minta untuk membuat teks editorial sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, yaitu sistem yang harus sistematis dan juga logis. Nah, untuk pemilihan tema, itu isu atau permasalahan yang terjadi di sekitar kalian saja atau yang sedang ramai dibicarakan. Nah, kalian bisa cari lewat berita, internet, atau misalkan permasalahan di lingkungan kalian, kalian bisa nanya-nanya ke tetangga atau ketua RT, seperti itu. Nah, tapi tugas ini bersifat individu, dan tenggat waktunya saya beri 1 minggu, bagaimana? Sanggup? Sanggup lah ya, 1 minggu. Lalu minggu depan akan kita presentasikan hasilnya di depan kelas. Tidak hanya dipresentasikan, tapi kita juga akan menanggapi dan juga membahas, mengkaji ulang mengenai isu atau permasalahan yang kalian bawa. Seperti itu. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, maka saya mungkin akhiri saja pertemuannya. Nah, kesimpulannya yaitu teks editorial tadi
suatu teks yang menyorot atau memuat berbagai isu terkini yang sedang ramai dibicarakan, namun dapat memberikan pengaruh atau sudut pandang bagi para pembaca. Tujuannya itu tadi mempengaruhi pembaca, terus mengkaji ulang atau argumentasi ulang dengan para pembaca ataupun pemerintah agar menjadikan isu itu menjadi fokus untuk kembali dikaji gitu. Dan strukturnya yaitu tadi tesis, argumentatif, dan juga penegasan ulang. Nah, untuk minggu depan karena kita hanya akan mempresentasikan, jadi tolong lakukan penugasannya dengan baik, dan semoga kalian bisa lebih kritis lagi dalam penyusunan teks editorial ini. Tetap semangat semuanya untuk terus berkarya, terus berkritisi. Mungkin sampai sini pertemuannya. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penugasannya tidak terlalu berat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.